Yo, sudah nyampe di puncak sejati. Sudah ketinggian 3.371. Puncak Gunung Sumbing. Capek. Mantap, mantap. Halo kawan Kuncek TV. Video kali ini ialah video pendakian Gunung Sumbing sebelum adanya COVID-19. Oh iya, tonton juga ya video saya sebelumnya tentang asal-usul penamaan Gunung Sumbing. Kalau penasaran silakan klik di atas pojok kanan video ini, atau silakan cek di akhir video nanti. Gunung Sumbing terletak di 3 wilayah di Jawa Tengah, yaitu Wonosobo, Temanggung, dan Magelang. Kami berangkat dari Gresik berdua menggunakan mobil pribadi dan memutuskan melakukan pendakian Gunung Sumbing lewat jalur Butuh via Kali Angkrik yang letaknya di perbatasan Temanggung dan Magelang, yaitu Dusun Butuh, Kali Angkrik, Magelang, Temanggung, Jawa Tengah. Bagi rekan-rekan yang tidak tahu jalannya, bisa buka Google Map, search Basecamp Sumbing via Kali Angkrik, Dusun Butuh. Dari Gresik menuju Basecamp Sumbing Kali Angkrik membutuhkan waktu 6 jam perjalanan. Kami sampai di Basecamp Sumbing Kali Angkrik pukul 12.45 dini hari. Kami memutuskan beristirahat di sini. Pukul 4.30 kami pun terbangun, keluar dari peristirahatan kami di base camp dan merasakan segarnya alam di luar. Base camp Sumbing Kali Angkrik ini terletak di ketinggian 1721 mdpl. Sekarang di base camp Kali Angkrik di atas ketinggian 1721. Lihat view belakang saya. Merapi. Setelah makan, minum, berkenalan dengan pendaki-pendaki yang lain, kami pun mempersiapkan perlengkapan kami.
iya ya. Kami memutuskan berangkat pukul 8.30 pagi, bergabung dengan pendaki-pendaki dari daerah lain, di antaranya dari Jakarta, Magelang, Wonosobo, dan lainnya. Menurut peta pendakian, dari base camp menuju pos 1 berjarak 1,6 km. Jalur awal dimulai dengan jalur bertangga-tangga dan bebatuan yang menanjak. Jalur ini sering dilalui oleh para warga yang bercocok tanam menuju ke ladangnya. Kami melewati ladang para warga untuk menuju pos 1 Gunung Sumbing. Selamat pagi. Sekarang pukul 10. 1,5 jam perjalanan. 1,5 jam perjalanan. Nyampe di pos 1. Di atas ketinggian 2200 mdpl. Pos 1 Gunung Sumbing via Kaliangkrik. Lumayan. View-nya lumayan. Sudah kelihatan di belakang awan. Ya. Kecil. Kecil. Supirku ini biasa. Bos lanjut supir, ini supirnya. Kalau mau ke base camp Kaliangkrik via dia saja. Oke. Terima kasih. Nanti dilanjut di pos 2. Semangat. Di pos 1 ini kami hanya berhenti sebentar dan langsung melanjutkan pendakian kami. Jarak antara pos 1 ke pos 2 yaitu 1,3 km. Jalur menuju pos 2 ini mulai masuk ke batas antara ladang dengan hutan, melewati hutan pinus dan tetap full menanjak sejak dari bawah. Jalur pun berubah menjadi tanjakan yang berakar-akar, membuat fisik kami diforsir, sehingga kami sering sekali beristirahat untuk mengatur ritme pendakian kami. Selamat siang. Sekarang pukul 11:16. Posisi masih mau menuju ke pos 2. Sumbing via Kaliangkrik Jos. Tanpa landai sama sekali dari bawah. Oh, nanjak terus. Oh. Capek, tetap semangat. Sekitar 1,5 jam kami pun sampai di pos 2. Halo, selamat siang. Sekarang pukul 12:30. Saya sudah berada di pos 2. Pos 2 toh, lo pos 2. Mari Om. Pos 2. Habis ini landai. Habis ini landai. Rekomendasi dari saya via Kaliangkrik juga masuk, terbukti bener-bener masuk. Lewat sini saja kalau mau ke Sumbing ya. Jalurnya juga lumayan bagus, terjal dan ya sepi. Monggo kula badhe lanjut. Semangat! Perdamaian mau jalan. Selanjutnya yaitu dari pos 2 ke pos 3 yang berjarak sekitar 1,9 km.
Mulai dari pos 2 inilah jalur mulai melipir tebing dan tidak terlalu menanjak. Harus berjalan yang kanannya jurang. Butuh konsentrasi yang tinggi untuk melewatinya. Jalur dari pos 2 ke pos 3 ini kami sering melewati bebatuan sungai. Akan tetapi, sewaktu kami melintas, aliran sungainya sudah mengering sehingga mengurangi tingkat berbahaya karena tidak licin sewaktu melintas. Setelah 2 jam perjalanan, kami pun sampai di pos 3. Di pos 3 ini sangat cocok untuk dibuat mendirikan tenda karena banyak tempat yang landai dan dekat dengan sumber mata air yang kami lewati tadi. Kami pun beristirahat di sini. Pukul 3 sore, kami pun memutuskan untuk melanjutkan pendakian kami. Dari pos 3 ke pos 4 berjarak sekitar 1,5 km. Kami pun dihadapkan dengan tebing yang rawan sekali longsor. Trek menuju ke pos 4 ini mulai menanjak. Beberapa spot harus mendaki dengan bantuan tangan karena tanjakannya cukup curam. Jalur terberat dan fisik kami mulai melemah karena harus berkonsentrasi melewati tebing dan trek yang berhadapan dengan jurang tadi. Mental Agung pun sudah down karena ada petunjuk arah di mana puncak masih 2 km lagi. Apalagi hari sudah gelap, menambah beban mental kami untuk melanjutkan. Akhirnya saya pun bertekad untuk berlari karena ada sayup-sayup suara pendaki lain yang sedang mendirikan tenda di atas. Dan akhirnya pukul 6 sore kami pun sampai di pos 4 Pohon Tunggal Gunung Sumbing. Saya langsung mencari tempat landai untuk mendirikan tenda. Kami pun mendirikan tenda di pos 4 Pohon Tunggal dan beristirahat di sini. Subuh kami terbangun, menyaksikan sunrise di pos 4 Pohon Tunggal dengan ketinggian 2983 mdpl. Selamat pagi. Kita sudah nyampe di pos 4. Nah, sama kecil. Di pos 3 tidak bikin video karena capek, tidur. Langsung di pos 4. Semalam sudah tidur lumayan puas. Di pos 4 ini sepi. Pengunjungnya cuman ya 5 tenda. Atas itu puncak. Dan di belakang sana Merbabu Merapi sama yang dua itu nggak tahu namanya, daripada saya salah sebut nanti kena sanksi. Total pendakian Kaliangkrik 11 jam dari base camp. Itu pun jalan santai. Kalau ngebut ya nggak tahu. 1 jam. Karena kita sudah tua, maklum. Rekomendasi ya lebih baik lewat jalur lain. Tapi nggak tahu saya jalur lainnya kayak gimana. Plin plan mau carane nafas telu api. Ya jenenge kan gak weru. Baru ini kan saya ditutup gini kayak model kayak gini. Nah gunung gini sepi loh, sepi. Sepi. Oke, nang kono dilut. Oke, nanti kita lanjut lagi di puncak. Semangat coy. Halo. Pukul 9 pagi, kami pun memutuskan untuk melanjutkan pendakian kami ke puncak sejati Gunung Sumbing yang berjarak sekitar 1,2 km. Medan trek menuju ke sana sudah bisa dilihat dari pos 4 ini. Medan yang kami lalui untuk menuju ke puncak sejati Gunung Sumbing cukup curam, berpasir, serta bebatuan.
puncak. Seringkali kami menjumpai pohon cantigi di trek kali ini. Yo, selamat pagi. Sekarang saya berada di tebing Gunung Sumbing dari Via Kaliangkrik. Lihat puncaknya di situ. Di bawah saya kawah. Sendoro. 1,5 jam akhirnya kami sampai di puncak sejati Gunung Sumbing, yang merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.371 mdpl. Kita sudah nyampe di puncak Gunung Sumbing. Di atas ketinggian 3.371. Belakang saya nih, kalau nggak percaya. Bagus view-nya. Kalau ada yang mau kesini lagi, jangan ajak saya ya. Sampai. Oke. Besok kita lanjut lagi ke gunung selanjutnya. Yuk, mantap ciao. Tak lama kami di puncak, kami pun turun, meninggalkan sejuta kenangan selama melakukan pendakian kali ini. Alam memang tak bernyawa, akan tetapi alam juga punya peran dalam kehidupan ini. Ada kalanya Sang Pencipta mengistirahatkannya agar tak diusik oleh makhluk pengerusak seperti kami. Tetaplah tenang kawanku, beristirahatlah dengan keasrianmu. Kami sadar kami pengerusak, akan tetapi balaslah kami dengan keindahanmu. Maafkanlah kami atas segala keegoisan kami. Hal yang perlu kami ingat di pendakian kali ini: 1. Membawa jas hujan portable. Minim membawa 2. Jas hujan portable ini mampu menghalangi udara dingin di ketinggian, karena jaket biasa bakal tembus di sini. 2. Gula aren. Bawalah selalu gula aren. Gula aren ini sangat membantu untuk menjaga stamina, menghangatkan tubuh, serta mengoptimalkan fisik yang sudah lelah. 3. Madu saset. Madu memang sudah terkenal khasiatnya. Akan tetapi, madu di sini juga berguna saat kita kehabisan atau ingin menghemat persediaan air, di mana madu juga bisa mengurangi rasa haus saat pendakian. Terima kasih.